konsep kunci yang ketiga, 6.3, instruksi genetik sel-sel eukariotik yang berada dalam nukleus dan dibawa oleh ribosom. Mari kita lihat dua komponen seluler yang terlibat dalam pengontrol genetik dari sel. Itu nukleus yang menggunakan informasi dari DNA untuk membuat protein. Dan tempatnya kebanyakan sel-sel DNA sel. Inti merupakan pusat dari informasi. Kalau kita lihat ini berisi hampir seluruh gen yang dimiliki oleh sel-sel eukariotik. Beberapa gen memang bisa berada di dalam mitokondria dan kloroplas. Kemudian inti ini biasanya organel yang paling menarik, dan rata-rata diameternya itu sekitar 5 mikrometer. Di gambar sebelah kanan ini kita lihat di sini yang warna purple ini adalah inti yang dibatasi oleh selubung inti yang ini memisahkan antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Dan ini juga yang membedakan antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Selubung inti ini merupakan membran ganda atau double membran. Kedua membran ini biasa dipisahkan oleh suatu ruang yang lebarnya kurang lebih 20-40 nanometer. Dan setiap lipid bilayer dihubungkan dengan protein. Selubung ini berlubang karena adanya struktur pori, di mana ukuran diameternya kurang lebih 100 nanometer. Pada setiap bibir dari setiap pori ini, membran luar dan dalamnya itu pada selubung inti ini bersifat kontinu. Kemudian sebuah struktur protein yang disebut dengan pore kompleks menutupi setiap pori dan memainkan peranan penting dari sel dalam mengatur keluar masuk protein dan RNA. Sama halnya dengan makromolekul kompleks yang berukuran besar. Kecuali pada bagian pori, sisi inti atau bagian sisi inti dari membran dari selubungnya itu ditutup atau dilapisi oleh nuklir lamina. Ini sebuah susunan seperti jaringan yang dibentuk oleh protein filamen. Biasanya pada sel hewan disebut sebagai intermediate filamen. Dan nuklir lamina ini bisa mempertahankan bentuk dari nukleus dengan cara mendukung atau menyokong secara mekanis membran inti ini. Ada banyak bukti bahwa sebuah nuclear matrix itu sebuah kerangka serat protein yang menyebar melalui bagian dalam inti. Nuklear lamina dan nuklear matrix ini mungkin memiliki fungsi membantu mengorganisasi materi-materi genetik sehingga fungsinya lebih efisien. Nah, di dalam nukleus sendiri itu DNA ada unit-unit yang atau DNA ini disusun ke dalam sebuah unit yang disebut dengan kromosom. Struktur yang membawa informasi genetik. Nah, setiap kromosom ini berisi molekul DNA yang panjang yang berhubungan dengan beberapa protein yang meliputi
protein dasar yang berukuran kecil yang disebut histone. Beberapa protein ini membantu, biasanya 4 protein histone membantu DNA, molekul DNA untuk membuat lilitan untuk setiap kromosomnya, sehingga bisa mengurangi panjangnya dan membuat kromatin ini fit ke dalam, pas ke dalam inti. DNA kompleks dan protein ini membuat sebuah badan kromosom disebut sebagai kromatin. Ketika sel tidak dalam keadaan membelah, kromatin yang diwarnai tampak seperti massa yang berdifusi di dalam mikrogram, dan kromosom tidak dapat dibedakan satu sama lain, meskipun kromosom ada di dalamnya. Tapi ketika sel menyiapkan pembelahan, kromosom membentuk loop dan lilitan dan koil, kemudian menebal, kondensi, kemudian menjadi lebih tebal lagi, sehingga bisa dibedakan di bawah mikroskop sebagai struktur yang terpisah. Nanti di gambar 16.23 bisa menjelaskan hal ini. Nah, setiap spesies karyotik memiliki karakteristik dalam jumlah kromosom. Sebagai contoh, misalkan pada sel manusia memiliki kromosom 46 di dalam nukleusnya, kecuali pada sel seks, yaitu telur dan sperma. Masing-masing memiliki 23 kromosom. Sementara pada lalat buah, selnya memiliki 8 kromosom pada kebanyakan sel, dan 4 dalam sel seks ya. Ada sebuah struktur yang menonjol di dalam nukleus yang tidak membelah, yaitu nukleolus, pluralnya nukleoli, yang tampak melalui mikroskop elektron sebagai granul yang diwarnai dengan dan memadat, dan serat-serat yang bergabung dengan bagian kromatin. Nah, ini di sini ada sebuah tipe RNA disebut dengan ribosomal RNA atau rRNA yang disintesis dari gen-gen yang ada dalam DNA. Demikian juga di dalam nukleolus, protein diimpor dari sitoplasma yang disusun menjadi dengan RNA ribosom ke dalam subunit besar dan kecil dari ribosom. Subunit ini kemudian keluar dari nukleus melalui pori-pori inti menuju sitoplasma, di mana subunit besar dan kecil ini akan disusun menjadi sebuah ribosom. Terkadang ada 2 atau lebih nukleoli. Jumlahnya tergantung dari spesies dan tahapan siklus reproduksi dari sel itu sendiri. Nukleoli ini mungkin memiliki peranan penting dalam mengontrol pembelahan sel dan lamanya hidup dari sel itu sendiri. Seperti kita lihat dalam gambar 5.22, nukleus secara langsung mensintesis protein melalui sintesa RNA messenger dan membawa informasi dari DNA. RNA messenger ini kemudian ditransportasikan ke dalam sitoplasma via pori-pori inti. Sekali sebuah molekul messenger RNA mencapai sitoplasma, maka ribosom akan menerjemahkan pesan genetik pada RNA messenger ke dalam struktur penting atau primer sebuah polipeptida khusus. Proses penerjemahan dan proses transkripsi dan genetik informasi ini akan digambarkan nanti di chapter 17.